Kemudian Nur Faida masih ada rencana mau bikin inovasi apa ke depan untuk ngajar anak-anak ini, karena kan pandemi katanya belum tentu juga 1-2 tahun ini akan selesai. Iya. Untuk kedepannya mungkin selain TikTok ini tetap divariasikan, nggak tiap hari saya share video TikTok ke anak-anak murid, tapi divariasikan mungkin kayak seperti saya Senin ini jadwalnya ngejom untuk anak-anak seperti itu. Selasa besok misalnya saya share video TikTok tadi, hari Kamis nanti prakarya seperti itu. Saya ambil juga dari YouTube link yang ngena ke materi itu, seperti itu. Kemudian kalau boleh nih ada visit home lagi gitu. Tapi kan pernah visit home? Pernah, sebelum ke rumah anak-anak itu? Iya, betul. Karena nggak semua anak punya HP. Oh. Iya, ada anak yang nggak punya HP, jadi fokusnya ke situ sih. Nah, jadi mereka buat kelompok kecil dan saya yang datang ke sana. Seperti nggak itu. merasa terlalu sibuk itu harus pergi ke rumah si anak-anak? Saya sih enggak sih, nikmatin aja gitu. Ini pekerjaan saya gitu, amanah saya, amanah dari Tuhan lah ibaratnya seperti itu kan. Setidaknya saya ingin yang berbuat baik gitu, berbuat baik, menebarkan manfaat seperti ini gitu. Lewat apa saja lah gitu kan. Nur Faida ngajar di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 5. Kelas 5 ya? Wih. Itu banyak gak sih siswanya kelas 5 ini? Kelas 5, kalau untuk tahun ini hanya 21 orang di kelas saya. Tapi tahun kemarin banyak, memang 30 lebih. Oh, dan di sekolah kami itu sekolah inklusi. Sekolah yang menerima anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Jadi yang inklusi kemudian tuh sanggup juga untuk ngikutin. Atau kendalanya di mana sih? Itu tantangan juga untuk guru-gurunya masing-masing, karena nggak bisa semuanya disamakan materinya seperti itu ya. Dan kebetulan di tahun ini saya megang anak berkebutuhan khususnya dalam tanda kurung yang autis seperti itu. Dan mereka komunikasinya bagus, jadi masih bisa mengikuti materi yang saya share seperti ini. Oke. Dan itu mereka bisa respon juga dengan baik. Luar biasa ya. Bisa. Oke, jadi ternyata untuk guru itu menyampaikan materinya kepada siswa itu, tinggal syarat ini adalah bagaimana supaya gurunya bisa masuk di kehidupan siswanya saat ini. Yang aku tangkap poin utamanya sih tadi di situ ya. Seperti tadi tuh masuk ke dunia TikTok, karena dunia anak-anak itu sekarang banyak di sana. Mereka suka goyang-goyang, joget-joget, tapi mereka sekarang belajar di situ. Selanjutnya, Nur Faida sekarang, kalau saya tadi, kita sempat ngobrol itu dulu D2 ya? Iya, D2. D2 PGSD. Lalu lanjut lagi S1 S1-nya di UT, Universitas Terbuka. Oke. Udah 2 kampus. Udah tuh S2 sekarang? Insya Allah masih berjalan S2. Masih berjalan. Di mana? Di Unja juga. Di Ngambil Unja ya? Magister Pendidikan Dasar. Oke. Berarti ya nggak lama lagi ya kan S2 akan selesai. Insya Allah, amin. Setelah itu nanti rencananya gimana sih? Apa masih tetap di sini atau pengen jadi dosen ya? Kalau bisa sih fokus dulu sih, pinginnya ke anak-anak SD, sekolah dasar seperti ini. Kayaknya mendalami itu gitu kan. Sangat menyukai dunia anak-anak gitu. Iya, betul sekali. Nur Faida, kemudian ini di tengah pandemi ini memang banyak muncul inovasi-inovasi ya, tapi banyak juga yang kemudian masih terfokus dengan dunia cara mengajar yang lama. Iya. Atau dia kadang beberapa kali dilihat itu hanya WhatsApp ini tugas ya, WhatsApp ini tugas. Apa kemudian saran dari Nur Faida kepada guru-guru, terutama guru SD nih ya, memang anak-anak itu butuh perhatian ya, yang nggak bisa mandiri belajar. Punya saran apa nih untuk guru-guru yang ada di Jambi? Iya. Saran saya sih, kalau saya, kebetulan sekolah saya Mitra Tanoto Foundation, kami diberikan pelatihan tentang mikir kemarin. Mikir itu mengalami, kemudian komunikasi, interaksi, dan refleksi. Nah, kalau kita mengajar memakai itu tahapannya udah bener-bener dapat semua gitu kan. Siswanya mengalaminya harus seperti apa, seperti misalnya menyimak video tadi ya kan.
Kemudian interaksinya seperti apa? Interaksi itu kalau secara daring seperti ini bisa dilakukan secara berpasangan, memakai video call seperti itu, atau dengan anggota keluarga di rumah seperti itu. Nanti refleksinya ya kita bisa penguatannya mungkin lewat evaluasi tadi seperti itu, atau menanyakan gimana nih perasaan kalian udah pembelajaran ini seperti itu. Nah, pesan untuk guru-guru di Jambi nih. Mungkin dari diri kitanya sendiri sih kita bangun kreativitas kita gitu. Ada kemauan, ada niat, dan memang harus bekerja keras untuk itu semua. Seperti itu. Dan kayaknya harus hidup juga di masa ini ya. Betul, nggak bisa hidup. Nggak bisa di masa cara gadget 20-30 tahun lalu. Betul. Karena dulu tuh masih bisa dihukum, sekarang nggak bisa lagi dihukum. Nggak bisa lagi dihukum. Kitanya yang kena hukum. Iya. Oke, terima kasih banyak Nur Faidah ya. Iya. Udah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan akan menginspirasi teman-teman yang lain, terutama dari kalangan guru, Iya. untuk lebih kreatif. Kita nggak mengatakan tidak kreatif, tapi Betul. agar lebih kreatif. Karena Nur Faidah juga tadi masih ingin lebih kreatif lagi, mencari formasi lain kayaknya lagi. belum puas gitu kan. Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan walaupun kondisi pandemi saat ini. Kondisi pandemi tidak membuat kita harus mundur ya. Iya, Pandemi membuat kita justru harus lebih kreatif. harus lebih kreatif. Oke, terima kasih banyak Nur Faidah ya. Iya. Nur Faidah bukan gadis, sorry. Ibu berapa anak sih? 4 anak, oke. Gak kelihatan loh ibu 4 anak. Kayaknya masih 3 anak kelihatannya. Ibu 4 anak yang asalnya dari Tanah Parahyangan, Betul. lahirnya di Jambi, di Kabupaten Batanghari ya? Batanghari. Di Batanghari, sekarang mengajarnya di Jambi. Jadi Nur Faidah sudah sah semuanya menjadi warga Provinsi Jambi. Betul. Sama seperti saya juga sudah sah jadi warga Provinsi Jambi. Oke, dari kami hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan.